Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi Kebijakan dan Manajemen Pajak semester 3 pada mata kuliah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-11 dengan topik pembahasan adalah penagihan pajak. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Dewasa ini masih banyak sekali wajib pajak yang awam dengan maksud penagihan pajak. Hal ini lantaran ketidakpahaman atau ketidaktahuan wajib pajak akan hal-hal kecil yang sebenarnya memiliki peranan yang cukup penting dalam dunia perpajakan. Selain itu, terdapat ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang membuat mereka tidak mengerti dan cenderung tidak memperdulikannya. Sebenarnya dalam proses penagihan pajak, apabila seorang wajib pajak tidak memperdulikannya, hal tersebut atau menunggak kewajiban perpajakan tersebut, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi atas kelalaiannya dalam mentaati proses-proses atau tata cara penagihan pajak. Oleh sebab itu, pengertian ataupun pemahaman akan penagihan pajak sangat perlu dimiliki oleh seluruh masyarakat, khususnya wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan guna meminimalisasi terjadinya risiko-risiko yang terjadi dalam proses perpajakan. Pembahasan berikutnya adalah mengenal apa itu penagihan pajak. Secara umum, penagihan pajak didefinisikan sebagai sebuah proses tindakan yang dilakukan oleh penanggung pajak atau wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihannya. Penagihan pajak pun memiliki landasan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97 Pasal 1 Angka 9 dan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 perihal penagihan pajak dengan surat paksa atau Undang-Undang PPSP, di mana dalam peraturan tersebut penagihan pajak diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dikhususkan penanggung pajak dalam melunasi utang pajak dan biaya penagihannya dengan memberitahu atau menegur, melaksanakan penagihan baik seketika maupun sekaligus, memberitahukan surat pajak, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan ataupun penyanderaan, hingga menjual atau melelang barang yang telah disita. Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 Pasal 1 Angka 28 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Lalu dilakukan beberapa kali perubahan menjadi sebagaimana yang dijelaskan pada peraturan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa atau UU PPSP, yang mana penanggung yang dimaksud merupakan orang pribadi ataupun badan yang bertanggung jawab atas membayar pajak. Dalam hal ini, wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak dan yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku pun termasuk sebagai penanggung pajak.
Pembahasan berikutnya mengenai jenis penagihan pajak. Pada proses penagihan pajak, tentunya memiliki hubungan dengan penanggung pajak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini dapat dipungkiri setiap wajib pajak tentunya memiliki beberapa penanggung pajak. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa jenis penagihan pajak, baik secara pasif, aktif, maupun seketika dan sekaligus. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah penagihan pajak pasif. Pada proses penagihan pajak yang bersifat pasif ini, otoritas pajak atau fiskus hanya menerbitkan surat tagihan pajak atau STP atau surat sejenis lainnya yang menyebabkan pajak terutang akan menjadi lebih besar. Dalam jenis ini, otoritas pajak atau fiskus hanya akan memberitahukan kepada wajib pajak terkait bahwa terdapat utang pajak. Apabila dalam kurun waktu 1 bulan sejak diterbitkannya STP ataupun surat sejenis lainnya dan wajib pajak tidak membayar utang pajak tersebut, maka otoritas pajak atau fiskus akan menerapkan penagihan secara aktif. Yang kedua adalah penagihan aktif. Penagihan aktif akan secara langsung dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melakukan pembayaran sampai jatuh tempo sejak diterbitkannya STP. Otoritas pajak atau fiskus akan mengerahkan jurusita pajak dalam melakukan tindakan selanjutnya guna melakukan penyitaan hingga pelelangan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak terhitung 21 hari sejak tanggal disampaikan surat teguran ataupun surat paksa yang diterbitkan oleh otoritas pajak atau fiskus. Yang ketiga adalah penagihan seketika dan sekaligus. Jenis penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dijalankan oleh fiskus atau jurusita pajak terhadap wajib pajak secara langsung tanpa menunggu jangka waktu atau jatuh tempo yang telah ditentukan atas pelunasan pajak. Jenis penagihan ini mencakup keseluruhan utang pajak mulai dari semua jenis pajak, masa pajak hingga tahun pajak. Penagihan jenis ini pun memiliki tujuan dalam mencegah terjadinya pajak terutang yang menumpuk yang nantinya sulit ditagih. Pembahasan berikutnya adalah dasar penagihan pajak. Dalam hal ini, dasar penagihan pajak akan disesuaikan berdasarkan jenis pajaknya. Berikut dasar-dasar yang perlu wajib pajak atau penanggung pajak ketahui. Yang pertama adalah dasar penagihan atas PPh, PPN, PPNBM, dan bunga penagihan. Yang pertama adalah muncul namanya surat tagihan pajak atau STP. Kemudian juga ada SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar, atau SKPKBT, itu surat ketentuan atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.
dan juga surat keputusan pembetulan atau SKP. Kemudian ada surat keputusan pemberatan. Juga ada putusan atas banding dan putusan atas peninjauan kembali. Itu adalah dasar penagihan pajak untuk jenis-jenis pajak PPN, PPH, ya, PPNBM, dan lain-lain. Kemudian dasar penagihan untuk PBB atau pajak bumi dan bangunan. Itu ada namanya SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang. Biasanya dikenal dengan SPPT PBB gitu ya. Kemudian ada SKP, surat ketetapan pajak, dan ada STP, surat tagihan pajak. Kemudian siapa yang berhak melakukan penagihan pajak? Guna melaksanakan penerapan ketertiban perpajakan setiap wajib pajak, pemerintah melakukan penagihan pajak yang terlewat oleh wajib pajak. Apa upaya yang dapat dilakukan jika utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakannya penyitaan? Upaya penagihan pajak yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengerahkan jurusita atau jurusita pajak untuk menanganinya. Merujuk Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Nomor 19 Tahun 2009, jurusita pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Jadi, jurusita adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, serta penyanderaan. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, Menteri Keuangan berwenang menunjuk penjabat atau pejabat untuk penagihan pajak pusat yang meliputi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Kepala Kantor Wilayah Pajak, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Pejabat berwenang yang ditunjuk Menkeu tersebut mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak. Sedangkan jurusita pajak di skala daerah ditunjuk dan diberhentikan oleh gubernur atau bupati wali kota untuk penagihan pajak daerah. Tugas-tugas sebagai jurusita pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Kedua, memberitahukan surat paksa. Yang ketiga, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanaan penyitaan. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. Pembahasan berikutnya adalah mengenai jangka waktu penagihan pajak. Dalam proses penagihan pajak terdapat jangka waktu atau jatuh tempo yang dilakukan Dirjen Pajak atas melaksanakan penagihan pajak, termasuk bunga, kenaikan, hingga biaya penagihan pajak terhadap wajib pajak atau penanggung pajak, yakni dalam waktu 5 tahun sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Namun proses tersebut dapat tertangguh atau melewati 5 tahun jika telah diterbitkan SP atau surat paksa.
Kemudian terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak atau penanggung pajak, baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti mengajukan permohonan untuk melakukan angsuran atau penundaan pembayaran. Kemudian telah diterbitkan SKPKB atau SKPKBT. Hal ini lantaran wajib pajak atau penanggung pajak telah melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana lainnya yang merugikan pendapatan negara. Kemudian telah dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Pembahasan berikutnya adalah mengenai daluwarsa penagihan pajak. Daluwarsa pajak adalah istilah yang digunakan saat jatuh tempo surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Jatuh tempo penagihan pajak ini diatur selama 5 tahun sejak diterbitkannya SKPKB. Apabila melewati batas waktu penagihan pajak tersebut, maka hak penagihan atas utang pajak dianggap gugur. Sesuai pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, penerbitan SKPKB dilakukan apabila yang pertama, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Dan keempat, apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Yang kelima, apabila kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP disebutkan bahwa Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Pembahasan berikutnya adalah mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dalam penagihan pajak. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan atas melakukan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak. Hak berikutnya adalah mengajukan permohonan pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi yang diterima. Hak yang ketiga adalah pada SKPKB atau SKPKBT mulai dari tahun pajak 2008 hingga sekarang yang tidak disetujui oleh wajib pajak pada saat pembahasan akhir pemeriksaan, penagihan pajak akan menjadi tertangguh.
Hak berikutnya mengajukan gugatan atas pelaksanaan surat paksa atau surat perintah melaksanakan penyitaan hingga pengumuman lelang. Keputusan tersebut atas pencegahan dalam rangka penagihan pajak ke pengadilan pajak. Hak wajib pajak berikutnya adalah mengajukan gugatan atas pelaksanaan penyanderaan kepada pengadilan negeri. Kemudian mengajukan sanggahan atau keberatan atas objek sita. Selain hak, wajib pajak juga memiliki kewajiban, yaitu berkewajiban melakukan pembayaran atas utang pajak dan biaya penagihan sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan. Kemudian berkewajiban melaksanakan komitmen dalam kesepakatan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang telah disepakati. Kemudian berkewajiban untuk bersifat kooperatif dalam segala tindakan penagihan pajak yang berlangsung. Kewajiban berikutnya adalah untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa pada saat diproses penagihan pajak berlangsung, yang dapat berakibat tindakan pidana, seperti memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, dan memindahkan hak atas barang bukti yang disita. Kewajiban berikutnya adalah proses penagihan akan diawali, ini masuk ke pembahasan berikutnya ya, mohon maaf ya. Ini pembahasan berikutnya adalah alur penagihan pajak. Yang pertama, proses penagihan akan diawali dengan adanya dasar penagihan yang terdiri dari surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak tambahan atau SKPKBT, surat keputusan pembetulan atau SK pembetulan, surat keputusan keberatan atau SK keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali tidak disengketakan oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Alur yang kedua adalah jangka waktu atau jatuh tempo dasar penagihan akan dikenakan 1 bulan sejak diterbitkannya surat-surat tersebut. Jika dalam kurun waktu tersebut, wajib pajak atau penanggung pajak tidak melakukan pembayaran atau mengajukan permohonan angsuran, maka setelah lewat dari 7 hari terhitung sejak jatuh tempo, akan diterbitkan ataupun diberikan surat teguran. Tahapan berikutnya, jika surat teguran sudah dikeluarkan oleh wajib pajak, jika surat teguran sudah dikeluarkan dan wajib pajak belum juga membayar atau melunasi utang pajak tersebut, maka otoritas pajak atau Fiskus akan menerbitkan surat paksa atau SP terhitung setelah lewat dari waktu yang ditentukan, yaitu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran. Dalam hal ini, otoritas pajak mengerahkan jurusita pajak. Adapun wewenang yang dapat dilakukan jurusita sebagai berikut. Jurusita dapat melakukan pengumuman terkait pemblokiran, pencegahan, hingga penyanderaan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak di media massa apabila belum melunasi utang dan biaya penagihan tanpa menunggu jangka waktu atau jatuh tempo yang ditentukan. Jurusita akan melakukan pencegahan kepada wajib pajak atau penanggung pajak
bila mana memiliki utang pajak sekurang-kurangnya senilai 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Berikutnya, jurusita memiliki hak dalam melakukan penyanderaan dalam jangka waktu 6 bulan dan diperbolehkan diperpanjang dengan maksimal 6 bulan. Penyanderaan yang dilakukan tidak akan menghapus utang pajak, maka dari itu proses penagihan pajak akan tetap dilaksanakan. Apabila SP atau surat paksa belum juga dilunasi dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka terhitung 2 kali 24 jam setelah jatuh tempo, otoritas pajak atau Fiskus akan menerbitkan SPMP atau surat perintah melaksanakan penyitaan. Apabila wajib pajak atau penanggung jawab telah melunasi utang pajak setelah menerima SPMP, maka jurusita akan menerbitkan surat pencabutan yang berdasarkan keputusan pengadilan. Setelah diterbitkannya surat penyitaan, maka otoritas selanjutnya akan dilakukan oleh pejabat lelang, di mana akan dilakukan lelang apabila lewat dari waktu 14 hari terhitung dari tanggal penyitaan dan wajib pajak atau penanggung pajak belum juga melunasi utang pajak sebesar biaya penagihannya. Lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan terhitung 14 hari sejak diumumkan pelelangannya. Demikian rekan-rekan yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya. Kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain. Berkomentar pada kolom komentar, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian, berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.